Oke, sudah rekaman udah mulai jalan ya. Selamat malam semuanya. Gak usah di ini, gak usah di ini. Oke, saya ulangi lagi. Selamat malam semuanya. Mari kita mulai dengan satu isu dari konflik Hebron, yaitu isu tanah atau isu land, yang mengatakan what areas of Hebron, if any, will stay under Israeli control and for how long. Sekali lagi, saya ulangi, what areas of Hebron, if any, will stay under Israeli control and how for long? Silakan untuk Israel government berbicara dari sekarang. Baik, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam. Kita dari perwakilan dari pemerintahan Israel menanggapi isu Hebron. Kami sebagai pemerintah Israel mengharapkan supaya kita bisa menguasai 50-50 dari seluruh wilayah kota Hebron. Hal ini dilakukan karena unsur kita harus menjaga adanya keseimbangan di antara kedua warga negara kita. Oleh sebab itulah kita meminta supaya wilayah Hebron ini kita lakukan distribusi ulang dan supaya pemerintahan kita bisa mendapatkan 50% dari seluruh wilayah kota Hebron. Demikian, terima kasih. Okay, so from Palestinian Authority regarding the land, Israel has no right to be on Palestinian territory in the first place, since it is actually our land. So the Israel occupation, which you guys expressed through illegal settlements, military posts, violence, you violated the Oslo Accords, since we agreed upon that you would not continue to expand your settlements, which you broke because you all the time expand your settlements. You also violated the Fourth Geneva Convention, humanitarian laws, UN resolutions. So we want Israel out of Hebron, no 80-20. You cannot be in Hebron anywhere. It's our territory, as well as the holy sites, which we control. Thank you. Oke, baik. Kami sebagai perwakilan dari Israel Military, kami menegaskan bahwa wilayah H2 di Hebron harus tetap berada di under our control. Kemudian terkait dengan land sendiri, kami memiliki hak khusus untuk memasuki H1 untuk melakukan pengejaran suspek, which is yang sudah pernah dijanjikan sebelumnya, berdasarkan perjanjian sebelumnya, the right of hot pursuit. Kemudian kita juga menegaskan kembali bahwa terkait dengan kontrol, kami akan mengontrol 50% wilayah dari Hebron itu sendiri. Dan as a closing statement, kita juga bersedia bekerja sama dengan Palestinian Police untuk masalah patroli di wilayah. Oke, terima kasih. Oke, kami dari Palestinian Police, kami menolak keras penggunaan hot pursuit oleh militer Israel, karena ini bagi kami adalah alasan dari Israel sendiri untuk menembus wilayah kami, dan ini bagi kami bukan hanya operasi keamanan, tapi ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Oslo II dan penyalahgunaan narasi keamanan untuk membenarkan adanya agresi militer. Jadi bagi kami Israel tidak boleh terus bersembunyi di balik dalih ancaman langsung untuk memasuki area kami. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam para delegasi yang terhormat. Kami berdiri di sini mewakili delegasi warga Israel. Seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah panjang ini, wilayah ini atau tanah Hebron adalah
eh, merupakan makna historis dan religius buat kami. Secara turun-temurun, bahkan dalam Alkitab kami tercatat bahwa ini adalah wilayah kami. Kami berharap wilayah yang selama ini diakui oleh warga Palestina sebesar 80% sesuai dengan harapan kami bisa mengambil 50%, kita bagi dua. Kami mengerti dari otoritas, namun harapan kami bahwa ini akan menjadi milik kami. Di sini kami hadir secara fisik, kami terbuka untuk berdialog, tapi kami tidak kompromi untuk menyerahkan wilayah kami. Kami tegaskan sekali lagi bahwa ini adalah wilayah kami. Terima kasih. Kasandro. Kasandro. Oke, aku ngomong ya. Baik. Saya perwakilan dari dari Palestina, khususnya dari Hamas ya. Sebelumnya saya sampaikan, saya sangat tidak sepakat dengan pernyataan rekan-rekan delegasi dari Israel ya. Perlu rekan-rekan sadari dan ketahui bahwa resolusi PBB 242, 338, 2334 menegaskan bahwa seluruh wilayah Hebron itu adalah milik Palestina. Wilayah yang diduduki bukanlah milik Israel. Pendudukan tidak berarti memberikan hak kepada Israel untuk memiliki wilayah tersebut. Kemudian tadi sempat dikeluarkan statement juga mengenai H1 dan H2. Tolong ini diperhatikan baik-baik bahwa pembagian Hebron menjadi H1 H2 itu memang disepakati dalam sebuah perjanjian. Namun kesepakatan teknis pengaturan keamanan hukum internasional tetap memandang Hebron sebagai wilayah Palestina yang sah di bawah pendudukan Israel. Jadi Israel tidak memiliki kedaulatan apapun atas H2. Mereka hanya di sana sebagai kekuatan pendudukan, bukan pemilik yang sah. Hamas, waktunya sudah habis. Delegasi Hamas, terima kasih atas Terima kasih. Silakan selanjutnya saya kasih waktu 2 menit untuk kalian saling melobi. 2 menit waktu tetap berjalan, silakan. Kita akan keluar dari border kalian. Kalian tetap di H1, kita dan tetap di H2. Posisi kita akan berada di konten di dekat headers doang, dan tidak akan melakukan hot pursuit lagi. Lakukan dari Waktu sudah habis, silakan para delegasi kembali pada duduknya. Sekali lagi saya ingatkan, waktu sudah habis, para delegasi silakan duduk pada tempatnya. Peringatan pertama, untuk Israel military silakan duduk. Baik, saya lanjutkan. Silakan Israel government, apa yang kalian dapatkan setelah the briefing tadi?
ya dari Israeli government kita tetap menyatakan wilayah 80 dan 20%, wilayah 20% di H2, H1 tetap 80, dan kita tidak akan mengurangi wilayah kita karena kita udah ada settler di sana dan wilayah religius di sana, dan kita tidak mungkin membongkar semua wilayah kita. Dan itu juga udah ada warga Palestina yang bisa keluar masuk di situ, dan tidak kita bisa pungkiri kita mengeluarkan orang Palestina dan orang Israel keduanya. Tetapi wilayah-wilayah yang belum terokupasi tidak akan diokupasi lagi oleh Israel. Terima kasih. So as Palestinian Authority comes to land, we still consider that our land, but we'll do 90-10% split. So 90% of Hebron we own, 10% of the Israeli settlers leave. So that leaves a 90-10 split. 10% of them are allowed to stay. We won't bother them if they do that. But other than that, our position is still the same, that any Israeli presence in Israel or Palestine, because we own Israel as well, actually, is illegal. But we'll negotiate up to that point. We'll be flexible. Ya, baik. Jadi kami melihat bahwa beberapa area di Hebron itu masih termasuk zona yang beresiko tinggi dan sering menjadi titik bentrokan. Selain itu, dikarenakan situasi di lapangan itu sering berubah dengan cepat, kami tidak bisa menyerahkan area sensitif ini ke pihak yang belum memiliki kapasitas militer penuh seperti kepolisian Palestina. Kami juga memahami bahwa tentu terdapat aspirasi yang berbeda dari berbagai pihak, namun stabilitas di border itu nggak bisa dikorbankan, mengingat bahwa ini terkait dengan keselamatan di dua pihak. Mengingat bahwa kami itu tidak berusaha memperluas kendali, tapi kami hanya memastikan bahwa area-area yang sensitif tersebut itu tetap stabil. Terima kasih. Kami dari Palestina Policy sendiri juga sepakat dengan Palestine Authority terkait dengan land sendiri. Kami mempertahankan wilayah karena kita merasa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel. Kita merasakan adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam apa tadi, Vin? Pos ilegal. Intinya kita tetap mempertahankan tanah kita sendiri. Selamat malam para delegasi. Kami dari warga Israel tetap menegaskan bahwa wilayah ini, terutama di sekitar situs suci pemukiman Yahudi di Hebron, adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah air kami. Kami tetap menuntut 50% wilayah untuk kami dan 50% wilayah untuk Palestina. Penguasaan atas tanah ini adalah kunci bagi keamanan dan kelangsungan hidup komunitas kami. Kami menuntut agar kontrol atas wilayah yang kami pegang saat ini tetap utuh dan berkelanjutan. Kami menuntut agar kontrol atas wilayah yang kami pegang saat ini tetap utuh dan berkelanjutan. Setiap upaya untuk mengurangi atau membatasi akses kami akan dianggap sebagai ancaman yang serius. Tentunya kami concern dengan permintaan warga Palestina, tapi tanah ini tidak bisa kami tinggalkan karena peninggalan dari nenek moyang kami. Terima kasih. Hidup Israel. Saya dari pihak Hamas. Saya tetap menolak adanya permintaan untuk 80-20%, mengingat landasan data aside from the historically fact,
bahwa lebih dari 400 desa Palestina dikosongkan atau hancur selama periode 1948, yang mana itu adalah suatu hal yang membombardir. Kemudian ada pemukiman Israel di West Bank, jumlahnya lebih dari 100 pemukiman resmi plus ratusan pos yang ilegal. Dengan populasi ratusan ribu menunjukkan ekspansi yang masif. Lalu kemudian PBB juga mengakui melalui berbagai resolusi menyatakan bahwa wilayah 1967 adalah occupied territory, bukan milik Israel secara hukum internasional, so it is already based on the law. Jadi kita meminta hak penuh untuk membalikan wilayah kami sendiri. Thank you. Ya, dari Israel government kita menyatakan security kita akan menerapkan patroli di border H1, terutama di dalam yang banyak settlers-nya, tetapi juga tidak memungkinkan kita menaruh border di yang kurang penduduknya. Dan penduduk kita pun akan kita berikan senjata, tapi tidak senjata api, karena senjata api bisa tentunya nembak orang yang civilian ya, itu tidak akan kita kasih. Dan militer itu akan tetap selalu berjaga di border, dan jika orang Palestina yang masuk tanpa izin bisa kita lakukan pengadilan seperti itu. Thank you. Keamanan di Hebron itu memang adalah tanggung jawab bersama, tapi keamanan itu tidak bisa dicapai melalui
kependudukan gitu. Kami ingin tanah kami ini 100% menjadi milik kami. Dan model yang berjalan selama ini menunjukkan bahwa keberadaan militer Israel tidak menghentikan kekerasan, tapi justru meningkatkan ketegangan dan rasa takut terutama di antara warga sipil gitu. Jadi kami ingin about security ini semuanya itu under koordinasi dan kontrol dari keamanan Palestina gitu. Terima kasih. Di Hebron, ancaman keamanan bisa muncul kapan saja dan seringkali datang dari kelompok yang bergerak cepat dan tidak terduga. Itu sebabnya peran militer Israel masih sangat diperlukan. Kami terbuka untuk koordinasi dan komunikasi, tetapi faktanya Palestina belum memiliki kemampuan pertahanan yang cukup. Mereka hanya mengoperasikan kepolisian saja, bukan unit militer. Oke, tambahan kemudian fokus kami tentunya adalah pencegahan. Jadi sebagaimana kita tahu untuk warga sipil sendiri yang berada di wilayah H1 Palestinian itu sulit dibedakan juga terkait atau part of Hamas juga kita nggak bisa membedakan itu. Selain itu keamanan ini nggak bisa ditawar menurut kami dan ini kami menegaskan kembali bahwa tetap under Israel military. Dan juga untuk wilayah patroli kami tetap 50% dari wilayah Hebron itu sendiri, baik di H1 maupun H2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami dari Polisi Palestina sendiri menegaskan kembali bahwa keamanan di Hebron ini tidak akan stabil selama kota ini dikelola oleh otoritas yang saling tumpang tindih. Jadi kami sebagai institusi sipil lebih mengenal masyarakat lokal kami yang jadi Polisi Palestina ini kami melihat bahwa kami menjadi badan yang lebih efektif untuk menjaga ketertiban dan mencegah ancaman tanpa memicu eskalasi. Jadi bagi kami kehadiran militer asing di pusat kota justru meningkatkan ketegangan dan mengganggu kehidupan sipil kami. Karena itu penguasaan penuh oleh Polisi Palestina adalah syarat mutlak untuk menciptakan stabilitas nyata dan keamanan berkelanjutan di kota Hebron dan juga di wilayah border. Terima kasih. Ada tambahan? Kita akan memberikan free zone di wilayah keagamaan, tetapi akan ada tetap pihak ketiga yang akan dipimpin oleh PBB. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Selamat malam para delegasi. Kami mewakili delegasi warga Israel. Kami sampaikan bahwa keamanan Israel harus menjadi prioritas utama untuk melindungi warga dari serangan teroris. Kemudian kontrol keamanan yang tegas. Kami berharap perlindungan dari militeri dan juga pemerintah Israel. Kemudian kami memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan dari authority, delegasi authority. Namun kami berharap kontrol ini sebenarnya untuk keamanan ini kami yang memegang kendali kerjasama dengan government Israel dan juga militernya bersama-sama untuk menjaga keamanan yang tujuannya supaya tidak ada penyusupan seperti konflik yang sudah terjadi. Demikian kami sampaikan, kami berharap dan kami tegaskan hal ini. Terima kasih. Sandro. Kak Sandro. Mute itu masih mute. Kak. Oke. Halo. Boleh nggak sih? Oke. Jadi karena ada landasan fakta bahwa selama 20 tahun terakhir terdapat ribuan serangan udara ke Gaza, kemudian ada tingkat kematian sipil Palestina dalam konflik berkali-kali lebih tinggi dibanding warga Israel, ini menunjukkan ketidakseimbangan keamanan struktural. Maka dari itu kami tetap menuntut untuk kayak kita take control atau atas security dari. Halo, Kak Sandro. Ya lanjut aja. Lanjut.
Jadi kami menuntut pembentukan mekanisme keamanan bersama yang setara hanya setelah pendudukan berhenti. Mungkin itu negosiasi yang bisa kami sampaikan. Tes, kedengeran nggak sih suara gue? Halo Vin. We heard about the conversations that we heard from our own people and from your people, from the Palestinian authorities. And we did hear about the idea of doing these security issues together. And we'd like to propose that I've also heard from your perspective regarding the no use of civilians also. What we're trying to propose now is that in order to maintain the peace around here, because I believe that we don't fully trust each other, that's a fact. But what we can do is that we can invite a third party. We need to have another third party, let's say the United Nations, and we'll make sure that we have no influence over them, but you also don't have no influence over them. So we all do this together, the three of us. Kalau ada yang masuk pengadilan akan dilakukan di International Court of Justice, terutama di daerah-daerah sensitif yang. Thank you. Oke, jadi kalau dari Palestina Authority terkait security untuk ancaman-ancaman seperti ada teroris, karena kami kembali ingin tanah kami ini 100% under kita, apabila ada ancaman itu akan menjadi tanggung jawab kami. Lalu kami akan membentuk tim khusus yang akan bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan UN atau PBB untuk Yeah, so we're open to the cooperation with a third party for security.
as long as we're strongly represented there and the third party is 100% neutral, then we're open to that. And also 100% no Israeli settlers on border checkpoints. They're going to do any security tasks. No civilians, only organizations. Thank you. Terima kasih. Izinkan saya langsung menegaskan kehadiran militer Israel itu bukan penyebab ketegangan, melainkan penghalang utama terhadap serangan yang sudah berulang kali mengancam warga kami. Setiap kali terjadi penusukan, penembakan, atau penyelundupan senjata yang menghentikannya bukan polisi lokal, tetapi pasukan Israel. Tidak ada negara di dunia ini yang mau menyerahkan keamanan warganya kepada otoritas yang belum mampu mengendalikan kelompok bersenjata di wilayahnya sendiri. Israel bertindak berdasarkan intelijen, hukum, dan kewajiban moral untuk melindungi rakyatnya. Dan sampai ancaman ini benar-benar berhenti, Israel akan tetap mengambil langkah yang diperlakukan tegas, sah, dan efektif. Oke, tambahan, as per our discussion with the Palestinian police, kita sepakat bahwa mungkin terkait dengan kontrol itu harus ada yang mengisi karena terlebih kekosongan otoritas akan baik. Terima kasih. Ya, makasih. Berbicara terkait dengan keamanan masyarakat, kami juga punya masyarakat yang harus dilindungi ya, dan kami juga tidak mau masyarakat kami terluka. Gak boleh ada tetes darah pun yang turun masyarakat kami. Jadi kami kembali menegaskan bahwa koordinasi keamanan itu bukan alasan untuk menghapus atau mengecilkan otoritas kami, dan kami tidak menerima mekanisme apapun yang menempatkan kekuatan Palestina sebagai subordinat dan dari militer Israel. Faktanya banyak sekali yang terjadi. Keamanan yang dilakukan oleh militer Israel bukan menciptakan stabilitas, tetapi menciptakan eskalasi. Adanya penutupan jalan, penahanan di checkpoint, bahkan beberapa tindakan militer di area penduduk, di area padat penduduk. Demikian, terima kasih. Baik, kami dari warga Israel tetap menegaskan tetap untuk menjaga di daerah perbatasan dengan bekerja sama dengan government Israel military dan third parties. Kita setuju dengan adanya kerjasama tersebut dan kami menolak dari Palestine Authorities tadi untuk meniadakan warga Israel untuk di Israel border karena wilayah itu adalah wilayah kami. Izin menambahkan, kami tegaskan, kami dari delegasi Israel menegaskan bahwa keamanan warga kami Israel untuk tetap diperketat dan kami ikut bekerja sama dalam mengamankan juga. Kami tidak kompromi dengan penyerahan keamanan terhadap full kepada Palestina. Kami akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Israel dan militeri. Oke, terima kasih. Baik, saya izin tambahkan ya. Terdengar suaranya? Terdengar? Sandro ngomong sekarang. Itu masih di mute. Kak, itu masih di mute. Halo. Udah cepet. Oh, oke. Ini harus ada waktu gitu ya. Baik, saya dari delegasi Hamas ingin menyampaikan sekali lagi kepada delegasi-delegasi Israel yang hadir. Jika Anda berbicara dan hadir di sini bicara tentang keamanan, mengapa justru masyarakat yang dilindungi mengalami penindasan terbesar? Dari tadi kita bicara mengenai H1, H2, itu semua membuktikan bahwa ini bukanlah kebijakan keamanan, melainkan kebijakan palsu yang isinya hanya kontrol populasi. Anda sebagai delegasi seolah-olah mampu menunjukkan sikap yang sepertinya bijaksana dan menguntungkan kedua belah pihak, namun dengan dalih apapun kenyataannya tidak semanis apa yang Anda sampaikan di sini. 800 warga Anda mendapatkan perlindungan penuh, sedangkan apa yang terjadi dengan warga kami, 40.000 warga Palestina hidup di bawah 100 pos pengamanan, pemeriksaan, jam malam, larangan ekonomi, dan pembatasan gerak sistem yang menghasilkan penindasan terhadap populasi. Tidak ada klaim dan kontrol yang berkedok kebijakan, selanjutnya tidak ada kebijaksanaan yang
Oke. Ya, untuk checkpoint akan kita jaga bersama tentunya, dan kita kita jaga bersama, dan orang Palestina yang masuk untuk mendatangi holy site akan dijaga oleh Palestinian Police dan akan dijaga oleh PBB. Kita hanya mengawasi sebagai dari pihak militer kita. Dan checkpoint akan dilakukan oleh kita pada saat memasuki H2, dan Palestinian Authority bakal melakukan background check pada setiap orang yang akan memasuki wilayah H2. Untuk orang Israel yang memasuki wilayah H1 akan accompany by Palestinian Police. Itu yang akan dilakukan. Checkpoint tetap akan dilakukan bersama dan ada pihak ketiga untuk memastikan transparansi keamanan. Dan tetap wilayahnya bordernya 80-20. Thank you. Yeah, so when it comes to going into the H2 area, the Israeli settled area, we agree. We like ditemenin sama UN. That they protect us as well as our own police. So Palestinian police and UN accompany Palestinian citizens when going to the Israeli settler area. And we're okay with the fact if then a background check is done on any of our citizens, we're okay with that. When it comes to the holy sites, we should be able to enter and exit freely, visit freely, without any constraints, since they're on our territory to begin with, and they're also outside the control of Hadua. So we should be able to freely enter and exit. But the Israelis need to ask for permission from us, but that's negotiable how they want to do that, because these holy sites they also pray there, so they're also important to them. So we're open to negotiations depending what they want. Thank you.
Terima kasih. Untuk menjamin bahwa tempat perlindungan ini tidak disalahgunakan, menyelundupkan senjata atau operatif bersenjata, Israel menegaskan bahwa seluruh proses inspeksi, baik orang maupun barang, harus berada di bawah kontrol penuh militer Israel. Hanya kami yang memiliki kemampuan intelijen dan keamanan yang memadai untuk memastikan area ini benar-benar aman. Karena itu setiap akses setiap barang dan setiap individu akan diperiksa oleh aparat keamanan Israel. Kami menegaskan bahwa polis dari Palestina tidak bisa menjaga keamanan dan juga mudah untuk disusupi oleh Hamas, which is ini bisa menimbulkan konflik ke depannya, dan kami juga tentunya akan menggandeng United Nations terkait dengan kontrol dari border itu sendiri. Kurang lebih kami juga menegaskan bahwa kekosongan otoritas itu tadi yang akan memicu kekerasan. Teman-teman dari baik, thank you. Kami dari Palestina polisi juga tadi mau sepakat dengan Palestine Authority. Jadi dalam 1 tahun ke depan kami mau Israel ini mulai menarik checkpointnya secara bertahap karena pos-pos tersebut menjadi sumber ketegangan, gangguan mobilitas dan pelanggaran yurisdiksi yang dilakukan Israel ini sudah melanggar perjanjian Oslo II. Dan kehadiran militer Israel jelas saja di gerbang masuk, baik itu H1 maupun H2 telah menghasilkan ketegangan dan ketidakpastian bagi warga sipil. Polis Palestina dengan keras menolak setiap bentuk mekanisme pengaturan perbatasan. Terima kasih. Baik, selamat malam para delegasi. Kami menyampaikan harapan kami bahwa penting memahami keamanan dan stabilitas di Hebron, terutama terkait dengan kontrol perbatasan, kemudian pengaturan perbatasan bukan hanya soal pemeriksaan orang dan barang, melainkan juga memastikan bahwa ancaman terorisme dapat dicegah secara efektif demi keselamatan warga kami. Nah, sebagai pihak yang memegang kendali atas wilayah 2 dan area pemukiman warga kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Israel dan dari serangan teroris yang seringkali berasal dari kelompok militan. Nah, kami tegaskan kembali, kami mau bekerja sama dengan militer kami, pemerintahan kami untuk menjaga keamanan setiap perbatasan, kemudian untuk checkpoint. Sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah wilayah kami. Terima kasih. Yang pertama kami tegaskan kembali ini adalah wilayah kami. Aside from the penghapusan blokade Gaza secara permanen, dikarenakan kerugian ekonomi Gaza karena blokade diperkirakan mencapai miliaran USD dan membuat tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu tertinggi di dunia, maka kami meminta penuh untuk kontrol penuh Palestina atas crossing points seperti Rafah, Erez, Al-Anbai, dan lain-lain. Kemudian Palestina tidak memiliki kontrol atas Bandara Yasser Arafat sejak awal 2000-an. Lalu bandara itu hancur dan tidak beroperasi hingga kini, makanya kami meminta juga untuk restorasi penuh akses udara Palestina untuk membuka bandara sendiri. Kemudian kami meminta juga untuk hak penuh atas pelabuhan dan perairan teritorial Palestina, dikarenakan Palestina tidak punya pelabuhan untuk ekspor impor mandiri, membuat ekonomi 100% bergantung pada izin Mesir. Jadi tidak ada negara merdeka yang tidak mengandalkan perbatasannya. Selama perbatasan kami dikendalikan pihak lain, kami bukan negara, tapi wilayah yang dikurung. Karena itu kontrol penuh perbatasan bukan tuntutan. Thank you.
Ya, 1 menit kan? Oke. Untuk semua checkpoint yang ilegal akan kita tarik semua. Dan begitu wilayah H1, H2 yang memiliki settler dan tidak ada settler, yang untuk yang ada settler tentunya akan kita jaga lebih banyak, dan boleh yang seperti tadi kita janjikan di accompany by oleh Palestinian Police. Untuk wilayah H2 yang tidak memiliki settler, kita harap tidak disusupi oleh pihak Hamas atau teroris, dan kita meminta agar melakukan background check dari Palestinian Authority. Kita tidak akan membatasi mereka yang membutuhkan needs untuk masuk ke pasar, ke rumah sakit, ke holis, saat itu tidak akan kita batasi, dan tentunya ada pihak ketiga yang yaitu PBB yang akan menemani dan juga Palestinian Police yang akan menemani. Warga kita tidak akan kita kasih senjata api, tapi mereka berhak membela diri kalau pihak Palestina melakukan sesuatu yang macam-macam. Checkpoint juga akan selalu dijaga baik barang dan orang manusia oleh militer kita. Dan senjata api tidak boleh masuk ke wilayah 2. Thank you. Oke, pertama-tama kami ingin membahas soal ini sih. Pihak Israel memang memiliki intelligence dari banyak ini ya. Oke, tapi mereka memiliki intelligence namun disalahgunakan gitu. Ya, lalu terkait border ini, kami menegaskan kembali bahwa tanah ini adalah Hebron ini adalah milik kami. Kami tidak ingin menyerahkan kepada pihak lain termasuk Israel, dan seperti negosiasi di awal, kalaupun mereka ingin tetap berada di sini, hanya 10% yang kami berikan gitu. Lalu apabila mereka tidak percaya dengan kemampuan kami dalam menjaga keamanan di border, kami akan melibatkan pihak ketiga yaitu UN. Tapi Israel tidak ikut karena kami kembali lagi tidak ingin ada Israel di Hebron ini. Terima kasih. Baik, kepada polisi Palestina, permintaan penarikan checkpoint dalam 1 tahun tidak mempertimbangkan kenyataan ancaman yang masih aktif. Checkpoint bukan pelanggaran yurisdiksi tetapi instrumen pencegah kekerasan, dan Oslo II sendiri tetap memberi Israel ruang untuk intervensi ketika diperlukan. Kemudian kepada Hamas, Israel menolak narasi bahwa masalah ekonomi semata-mata akibat pengawasan perbatasan yang kami lakukan. Selama perbatasan digunakan untuk arus senjata dan bukan arus ekonomi, Israel tentu tidak bisa mengalihkan kontrol begitu saja. Dan tidak ada negara yang akan menyerahkan bandara atau pelabuhan kepada aktor yang secara terbuka menyerukan penghancurannya. Untuk tanah sendiri tentunya kami akan menjaga stabilitas keamanannya juga, kemudian akan bergantung pada pengaturan teritorial juga yang telah disepakati dan yang jelas dan konsisten. Kemudian terkait dengan security, tentunya ini adalah garis merah ya teman-teman, rekan-rekan delegasi semua. Tidak ada kompromi bila menyangkut keselamatan warga kami yang mana berada pada dekat border. Kemudian untuk kontrol dari border itu sendiri, kita tentunya mencegah kekosongan dari otoritas teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, saya perwakilan dari Hamas. Saya menyatakan dengan tegas bahwa seluruh bentuk kebijakan. Bang Halo? Sandro, ini polisi Palestina dulu Oh. ya. Hamas tolong ditahan. Dengan begini, kami sebagai polisi Palestina menolak klaim bahwa intelijen milik militer dari Israel otomatis menghasilkan keamanan. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangkaian kegagalan yang justru memperbesar risiko bagi warga kami dan memicu instabilitas di Hebron. Sebaliknya, justru pengalaman ini menegaskan bahwa aparat keamanan Palestina dengan legitimasi hukum dan pemahaman sosial yang mendalam, serta kemampuan untuk bertindak tanpa adanya eskalasi berlebihan. Terima kasih. Oke, selamat malam. Kami dari Israel, warga Israel, setuju atas kerjasama untuk penjagaan perbatasan wilayah dengan Israel military dan government. Ini untuk menjaga keamanan kami agar tidak mudah tersusupi oleh Hamas dan warga Palestina lainnya. Mungkin izin kami tambahkan, benar kami akan bekerjasama dengan government kami dan militer kami. Namun satu hal yang membuat kami bingung adalah sebuah otoritas mengatakan bahwa tadi akan memberikan 10% kepada Israel.
kemudian dia juga menolak Israel. Nah, itu hal yang membuat bingung terhadap kami. Jadi ini sebenarnya adalah argumen-argumen yang tidak tidak konsisten buat kami, sehingga membuat perundingan malam ini kita bingung sebenarnya. Jadi kami berharap dan kami tegaskan bahwa Israel akan tetap bekerja sama dan wilayah akan menjadi milik kami. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, dari Hamas nih ya. Halo. Belum, Kak. Ngomong nggak, go on. Oke, baik. Saya sekali lagi dari Hamas menyatakan dengan tegas, dan sikap tegas ini ada mutlak tidak bisa ditawar, bahwa seluruh bentuk kebijakan perbatasan yang diberlakukan oleh Anda sekalian, mulai dari blokade, pembatasan mobilitas, hingga kontrol teritorial yang mengekang hak dasar manusia merupakan bentuk penindasan yang tidak dapat kita benarkan dalam kerangka hukum manapun. Prinsip kemanusiaan universal pun itu tidak relevan dan tidak bisa dibenarkan. Kebijakan-kebijakan tersebut sekedar keputusan administratif. Kebijakan itu menghancurkan kehidupan warga kami, memutus akses masyarakat sipil kami terhadap berbagai macam fasilitas. Tidak ada alasan keamanan apapun yang dapat digunakan untuk melegitimasi pengurungan kolektif yang telah Anda lakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan 10%, 20%, pembagian wilayah yang Anda buat sendiri. Membatasi gerak mereka secara sewenang-wenang serta mengubah perbatasan menjadi instrumen kontrol yang sangat menindas. Saya sekali lagi dari Hamas menuntut kepada komunitas internasional untuk stop dan menghentikan normalisasi terhadap hal-hal yang busuk seperti ini. Terima kasih. Time's up. Ya, interupsi. Kalau begitu tawarkan dong solusinya kan. Di sini kita semua sama-sama berunding, kita dari pihak Israel sendiri kita menawarkan solusi, kita membuka lebar tangan kita untuk melakukan kolaborasi kerjasama terkait dengan keamanan bersama, terkait dengan tanah bersama. Mungkin boleh ditawarkan kembali oleh Palestinian Authorities juga terkait dengan solusi yang mungkin bisa ditawarkan terkait dengan ini. Solusinya hanya satu. Solusinya kembalikan hak-hak kami semua dan Anda pergi dari tanah kami. Sandro, Iya, oke. Dari Palestinian Authorities kita ingin menyampaikan statement juga bahwa pada awalnya kami ini ingin 100% kepemilikan Hebron itu adalah milik kami. Namun kalian kan negosiasi jadi 50-50. Kami nggak mau, maka kita turun jadi 90-10 kan. Yang dimana itu juga kalian nggak indahkan. Seperti itu. Halo, sorry. Ini next kita apa ya? Break and lobby. Habis itu berapa menit? Habis itu? Masing-masing ya, bukan bagi dua aja ya? Satu. Oke, ya kita sudah setuju dengan 80-20 dan itu kita sudah memberikan kebebasan bagi rakyat Palestina dan bagi Palestinian Authority. Yang kita minta adalah keamanan mereka dan bagaimana mereka bisa transparan dengan civilian dan Hamas itu sendiri. Karena kita di sini sudah melibatkan pihak ketiga dan permasalahan baik Israel dan Palestina, warga Yahudi pun dan Palestina akan diadili kalau misalnya memiliki kesalahan di wilayah Hebron di International Court of Justice. Itu yang kita kasih. Kita udah kasih kebebasan untuk kalian. Itu semuanya. Terima kasih. Oke, tapi untuk presentasi pembagian wilayah terendah dari kami untuk Israel tetap 10%. Dan apabila terkait security dan border, setelah kami berdiskusi, keputusannya oke, silakan dari pihak Israel boleh ikut berjaga di border untuk menjaga keamanan. Tapi kembali lagi kita harus berkolaborasi dengan pihak ketiga gitu. Tapi itu akan kami persetujui apabila dengan pembagian wilayah 90-10, bukan yang 50-50 atau 80-20. Karena klaim kalian itu kan hanya klaim berdasarkan histori kan. Gitu Saya tambahkan sedikit boleh? Mungkin dari Israel dulu boleh. Oh ya udah. Baik, saya mohon maaf saya cut karena menurut saya perdebatannya sudah mulai rancu. Saya minta untuk debrief. Silakan dari per delegates membawa perwakilan satu orang ke depan. Silakan.
Palestina? Palestina. Kita mengurangi bagian ancaman, bagian the right. Kita juga bisa melakukan yang sama. Yang ada mereka mengalami dan untuk 50-50 yang disampaikan di awal, balik lagi itu bukan soal tanah, tapi itu wilayah makro. Terima kasih. Okay, thank you, delegations. We're about to proceed for the last session of our negotiation. We will give the final resolution and we will draft, the facilitator will draft the final resolution for the Hebron area. For your final position, we will give 1 minute to Israel government to give their latest, most updated position. Ya, dari bagian tanah kita akan tetap agree 80-20 karena ke 10% itu kekecilan. Yang ada kita dikepung oleh Palestina sendiri. Untuk border kita akan melakukan patroli bersama dan ada pihak ketiga, dan bagian holy site itu akan tidak dimiliki siapa-siapa dan akan dimiliki oleh bersama. Dan mereka tidak akan dikurangi mobilitasnya untuk masuk untuk melakukan yang tadi ya, namanya belanja ke pasar, rumah sakit, dan security kita akan melakukan pengecekan dan minta pemerintah Palestina untuk background check, dan Palestinian Authority polis boleh masuk untuk mendampingi yang ada. Dan ada artinya tentunya. Untuk warga tidak akan kita beri senjata api, tapi mereka boleh melakukan perlindungan diri. Untuk militer kita akan berikan mereka patroli border itu. Jika ada yang melanggar, akan dilakukan semuanya pelanggaran baik Yahudi dan Palestina ke International Court of Justice. Dan kalau misalnya ada yang masuk ke wilayah yang tidak kita juga akan mencabut semua wilayah ilegal checkpoint kita. Itu yang kita akan lakukan. Terima kasih. Oke. Pertama-tama kami ingin menegaskan kembali bahwa pada dasarnya
kami tidak ingin ada intervensi dari Israel gitu. Namun kami mengusulkan untuk memperbolehkan mereka untuk tetap di wilayah kami, yaitu hanya 10% di Hebron gitu. Namun juga tidak diindahkan karena kami tidak ingin memperluas kekuasaan Israel itu di wilayah kami gitu, karena dari kekuasaan yang kalian miliki itu memberikan banyak kerugian bagi kami, korban jiwa, aset dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau Israel sendiri kan memiliki banyak support yang tidak kami miliki seperti itu. Lalu dari land, lalu security, karena kami tidak ingin ada Israel di wilayah kami, untuk wilayah situs keagamaan akan menjadi free zone, dan itu akan melibatkan pihak ketiga UN. Tadi sepertinya sudah disepakati juga oleh pihak Israel. Karena kan tujuan kalian dari awal ini kan mengklaim bahwa Tawar ini adalah ibadah. Sekian, terima kasih. Baik, menanggapi juga pernyataan dari Palestinian Authorities yang menurut kami juga sangat tidak make sense terkait dengan pembagian 10 dan 90. Karena pada perjanjian sebelumnya kita sudah sepakat bahwa 80-20, kemudian kami juga kehilangan wilayah, kehilangan situs suci kami, which is menjadi free zone, dan kami merelakan juga terkait dengan akses masuk dan juga security diserahkan untuk kepada dibagi dua. Kemudian ada pihak ketiga juga, third party, which is UN, dan kemudian setiap pelanggaran pun kami akan tetap lanjutkan ke International Court of Justice. Selanjutnya untuk isu land sendiri, tentu kita yang bagian 50-50 itu bagian dari wilayah patroli kami dan bukan merampas atau melakukan perluasan tanah. Kemudian untuk security sendiri, kita justru lebih fokus kepada ancaman, which is musuh sebenarnya di sini adalah Hamas yang menyusup ke bagian warga-warga sipil, kemudian melakukan serangan secara diam-diam. Selain itu untuk border control tetap akan dilakukan oleh Israel military. Thank you. Sendiri kalau terkait tanah, sepakat dengan Palestine Authority, kami menegaskan bahwa penguasaan 90% atas wilayah Hebron dan 10%-nya oleh Israel. Dari keamanan, kami polisi Palestina juga kembali menekankan bahwa stabilitas Hebron hanya dapat dicapai apabila aparat lokal menjadi satu-satunya otoritas keamanan. Dan dalam border, kita dari Polisi Palestina menegaskan bahwa batas tersebut harus dihormati karena pada akhirnya kembali diintegrasikan sepenuhnya di bawah otoritas kita sebagai Polisi Palestina. Terima kasih. Para delegasi yang terhormat dan bijak, kami menyampaikan harapan-harapan kami bahwasanya kami warga Israel tetap menegaskan untuk hak-hak wilayah kami sesuai dengan histori kami di dalam kitab suci kami yang selama ini sudah menjadi hak kami sebenarnya. Kami bekerjasama dengan pemerintah kami dan militer kami untuk tanah kami, untuk keamanan kami dan di setiap perbatasan kami. Kami sangat menghargai dan menghormati para delegasi dari Palestina. Namun di sini kami tegaskan supaya setiap dalam perlindungan ini kami berharap ada konsisten. Dan untuk setiap keamanan kami juga ikut bersama dengan militer kami dan pemerintah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. To make it clear, kita memang consistently maunya untuk land kita owning more than Israel on the land, which is 90-10%. Kemudian untuk bagian security, in fact nyatanya tuh justru memang pihak Israel yang memang sudah menaburkan banyak kejahatan, membombardir negara kita sendiri dan sampai menembus banyak kerugian gitu untuk kami semua. Dan untuk saya tegaskan, Hamas tidak akan menjadi ofensif apabila pihak Israel tidak
melakukan hal-hal kejahatan, crimes dan sebagainya di wilayah kami. Jadi Hamas ini di sini sifatnya hanya melindungi rakyat kami, berdiri untuk justice masyarakat kami sendiri. Gitu. Terima kasih. Boleh tambahin nggak? Okay, delegations, we will now give the draft for the final resolutions. Untuk isu tanah, setelah didiskusikan dengan Israel dan Palestina, disetujui bahwa persentasi untuk perjanjian adalah tetap 80% H1 dengan 20% H2. Namun telah disetujui bahwa wilayah-wilayah suci yang berada di H2 akan dijaga dan oleh third party yang dirasa netral, khususnya di sini adalah United Nations, dan wilayah tersebut akan menjadi free zone area. Untuk isu keamanan, disetujui bahwa keamanan H1 harus secara full dikontrol oleh polisi Palestina tanpa ada intervensi terlalu jauh dari pihak Israel. Settlers Israel di wilayah H1 akan dijaga oleh polisi Palestina bekerja sama dengan UN dengan tetap memberikan pelaporan secara berkala kepada pemerintah Israel. Untuk menjamin keamanan terorisme, Hamas akan dibentuk badan intelijen investigasi oleh polisi Palestina bekerja sama dengan UN dan tetap melibatkan dan partisipasi dari militer Israel dalam proses investigasi. Patroli bersama oleh Palestina dan Israel dalam wilayah H1 dan H2 tetap dilakukan untuk 50%. Untuk isu batasan atau border,
Disetujui bahwa checkpoints akan dijaga bersama Palestina, Israel, dan bekerjasama dengan UN. Jumlah checkpoints akan dikurangi dalam waktu 3 bulan, khususnya checkpoints yang dirasa ilegal. Apabila ada penduduk Israel yang berkunjung ke Palestina, akan harus didampingi oleh third party UN dan militer Israel, dan begitu pun sebaliknya apabila ada warga Palestina yang ke Israel akan didampingi oleh militer Israel dan third party. Segala pelanggaran dan sengketa akan diberikan kepada International Court of Justice. Sekian draft resolusi perjanjian pada malam ini. Sesi negosiasi ini kami tutup. Terima kasih. Terima kasih, fasilitator. Stop dulu recordingnya nih. Dari layar ini stop dulu recordingnya nih.